Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Dawud Aldian. Saya mahasiswa Teknobiomedik Universitas Airlangga Surabaya, angkatan tahun 2009. Saya sekarang memasuki semester 6 dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pra-UTS mata kuliah Sistem Cerdas yang dibawakan oleh Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono MSI. Pada video review ini nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang apakah sistem cerdas itu sendiri dan beberapa subbagiannya. Ada 3 subbagian yang akan saya coba jelaskan nantinya. Yang pertama adalah Artificial Neural Network, yang kedua adalah penjelasan tentang Artificial Intelligence, dan yang terakhir adalah penjelasan tentang Fuzzy Logic. Baiklah, kita akan memasuki penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan tentang sistem cerdas itu sendiri. Baiklah, kita akan memasuki part yang pertama, yaitu penjelasan tentang apakah sistem cerdas itu sendiri. Sebelum kita memasuki atau mungkin mengetahui tentang sistem cerdas itu apa, kita harus tahu bahwa semua gejala yang ada di alam semesta ini, semua fenomena-fenomena yang terjadi di bumi ini, dan segala makhluk-makhluk yang ada di bumi ini adalah sebuah persamaan matematis. Artinya, semua fenomena dan gejala tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan matematis, termasuk di dalamnya bagaimana manusia berpikir, itu juga dapat dijelaskan dengan persamaan matematis. Kita tahu pemrograman konvensional yang dulunya bisa mengkomunikasikan antara manusia dengan komputer. Tetapi, apakah sistem konvensional itu sendiri bisa menganalisis bagaimana manusia itu berpikir? Jawabannya tidak, karena bagaimana cara otak manusia bekerja itu masuk dalam wilayah kajian soft science. Sedangkan kajian soft science sendiri itu memiliki persamaan matematika yang tidak pasti. Akhirnya muncullah suatu gagasan bagaimana menganalisis cara manusia berpikir, bagaimana menganalisis cara kerja otak manusia. Dari analisis tersebut didapatkan suatu persamaan matematika. Nah, persamaan matematika inilah yang digunakan untuk membuat suatu kecerdasan buatan. Lalu, sistem cerdas itu sendiri apa? Sistem cerdas adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membuat suatu kecerdasan buatan yang nantinya akan ditanamkan pada suatu komputer atau mesin. Di sini nanti mesin yang dibuat akan diberikan suatu kecerdasan yang mirip dengan bagaimana cara manusia bekerja, atau mungkin cara manusia berpikir. Cara kerja otak yang ada di manusia akan diterapkan pada suatu mesin tersebut, sehingga nantinya diharapkan mesin tersebut bisa berpikir layaknya seperti manusia. Mesin tersebut bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang didapat, sehingga dari pengalaman tersebut mesin tersebut bisa meningkatkan kualitasnya. Manusia menciptakan sistem cerdas buatan ini dengan harapan nantinya, seperti yang saya katakan tadi, mesin tersebut bisa belajar dari pengalaman yang dia dapatkan, sehingga dari pengalaman tersebut mesin tersebut bisa berperilaku seperti manusia. Tidak hanya berperilaku saja, apapun yang dipikirkan manusia nantinya juga akan dipikirkan oleh sistem tersebut, sehingga dengan kemampuan suatu mesin atau komputer yang bisa menirukan pola pikir manusia seperti inilah yang nantinya disebut sebagai suatu sistem cerdas buatan. Demikianlah penyampaian saya tentang sistem cerdas. Kita akan berlanjut ke part yang kedua, yaitu penjelasan tentang Artificial Neural Network. Kita memasuki penjelasan tentang Neural Network. Kita awali dengan bagaimana sejarah terbentuknya Neural Network. Dulunya manusia berpikir bahwa cara kerja otak manusia itu tidak dapat dipelajari, karena cara kerja otak manusia itu masuk dalam kajian soft science, artinya tidak mungkin untuk dipahami. Dari situlah manusia
memiliki penasaran untuk bagaimana mempelajari cara kinerja otak. Neural network sendiri diciptakan karena manusia ingin meniru atau mungkin mempelajari cara kerja otak manusia. Bagaimana antara sel saraf saling berkomunikasi dengan menyampaikan informasi antar nodenya. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat luar biasa, kita tahu bahwa manusia memiliki suatu otak yang sangat luar biasa. Dari situ manusia berpikiran, ketika manusia sudah pernah berhasil menciptakan komputer dengan prosesor sehingga bisa berpikir, namun tidak bisa berpikir berkembang seperti manusia juga ingin mengembangkan dari komputer tersebut komputer atau mesin yang bisa dijadikan sebagai learning machine. Artinya mesin tersebut bisa belajar dari suatu hal-hal yang baru sehingga bisa direkam dan bisa diaplikasikan untuk meningkatkan daya atau meningkatkan kualitas dari mesin tersebut. Jika komputer memiliki prosesor untuk berpikir, manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat luar biasa memiliki 10 angkat 26 prosesor yang dimiliki oleh komputer. Ini suatu yang sangat hebat sekali, sehingga ada kasus tersendiri bagaimana manusia bisa mempelajari atau membuat suatu mesin yang bisa menyamai atau mungkin memiliki karakteristik yang dimiliki oleh otak manusia. Neural network sendiri merupakan suatu non-linear program. Perlu diketahui bahwa 80% kasus yang ada di bumi ini adalah kasus-kasus non-linear program. Kasus non-linear program sangat berbeda dengan kasus-kasus linear program. Jika kasus-kasus linear program bisa dijelaskan dengan fungsi if then lebih mudahnya, maka untuk non-linear program tidak bisa, karena non-linear program tidak berdasarkan flowchart, tidak mempunyai flowchart, dan non-linear program bekerja berdasarkan knowledge base, bukan berdasarkan atas database. Sehingga dengan knowledge base inilah mesin diharapkan mampu untuk belajar sehingga bisa dirangsang, belajar dan belajar sehingga menjadi lebih pintar. Makanya neural network ini sering disebut dengan learning machine. Artinya sebuah mesin yang mampu mempelajari suatu fenomena di sekitarnya sehingga mesin tersebut pada suatu saat akan menjadi lebih pintar dari sebelumnya dengan adanya suatu rangsangan yang masuk ke dalam sistem non-linear program tersebut. Untuk artificial neural network sendiri, itu sebenarnya hanya bisa mengenali objek dalam bentuk kurva, karena nantinya sesuatu yang akan diperiksa dengan neural network ini harus diubah dulu menjadi kurva. Sebagai contoh, ketika kita membuat mesin neural network yang digunakan untuk mengecek stadium dari kanker, gambar dari sel kanker tersebut harus diubah menjadi suatu kurva tertentu dengan menarik plot dengan membandingkan luasannya, sehingga bisa diketahui orang tersebut menderita kanker stadium 1 sampai 4, seperti itu. Contoh lain, misalkan kita ingin mengetahui tentang karakteristik jantung seseorang, maka hasil dari ECG orang tersebut harus diekstraksi ciri terlebih dahulu sehingga bisa diperiksa dengan neural network. Untuk kasus tumor sendiri itu tidak selalu menggunakan dengan neural network. Artinya ketika suatu tumor bisa dideteksi atau mungkin bisa diidentifikasi hanya dengan warnanya saja, hanya dengan perbedaan warna saja, maka kita tidak perlu menggunakan neural network, karena sama saja ketika kita mau membunuh nyamuk dengan toples. Itu kan sesuatu yang sangat
tidak efektif, karena dengan menggunakan sistem konvensional pun sebenarnya untuk mendeteksi warna, untuk membedakan warna antara tumor dan tidak tumor pada suatu sel itu bisa menggunakan program konvensional, tidak perlu menggunakan neural network. Karena kita tahu sendiri bahwa neural network itu digunakan hanya pada kasus-kasus yang bersifat soft science, artinya kasus-kasus yang memiliki persamaan matematis yang tidak pasti. Berkaitan dengan neural network sendiri, jadi dapat disimpulkan bahwa neural network adalah suatu unit pemroses kecil yang diilhami dari cara kerja otak manusia, di mana arsitektur dan sistem kerjanya mirip dengan sistem yang ada di sistem saraf manusia. Sistem pengolahan informasi, sistem penyampaian informasi sampai menuju otak itu disamakan dengan sistem yang ada di manusia, sehingga pada akhirnya sistem ini dapat berkembang, dapat belajar karena merupakan non-linear program, bukan suatu fixed program yang dapat dikembangkan dan memiliki knowledge base yang terus berkembang dengan rangsangan-rangsangan yang diberikan, sehingga pada akhirnya mesin ini disebut sebagai suatu learning machine yang bisa terus berkembang. Demikian penjelasan saya tentang neural network. Kita akan berlanjut ke artificial intelligence. Di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence. Pada awalnya dulu manusia berpikiran bahwa mereka harus bisa berinteraksi dengan sebuah mesin, seperti halnya mereka berinteraksi dengan manusia. Ketika satu manusia berinteraksi dengan manusia lain, itu harus memiliki pemikiran tertentu sehingga antara dua orang yang berkomunikasi ini bisa saling nyambung. Nah, ketika manusia ingin mengajak suatu mesin berkomunikasi, maka dari mesin harus juga bisa mengolah suatu informasi yang didapatkan dari manusia yang mengajak komunikasi dan bisa berpikiran sehingga bisa memberikan feedback sesuai yang diinginkan oleh orang yang mengajak komunikasi tadi. Dari sinilah manusia memiliki ketertarikan bagaimana membuat suatu mesin yang biasa diajari untuk berpikir seperti manusia. Maka timbullah konsep artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dari situ manusia ditinjau dari vision saja sebenarnya antara manusia dan mesin sudah sangat berbeda. Misalkan saja ketika manusia dihadapkan pada suatu fenomena atau mungkin gejala tertentu, maka manusia akan dengan cepat bisa mendefinisikan suatu fenomena tersebut. Berbeda dengan mesin yang ketika mesin melihat sesuatu fenomena di sekitarnya, maka mesin akan menangkap beberapa banyak inputan dan akan mendefinisikan. Dari definisi-definisi yang berhasil dibuat oleh mesin, maka akan terwujud atau mungkin menghasilkan goal suatu keputusan yang diambil oleh, atau mungkin suatu kesimpulan yang diambil oleh mesin tersebut. Nah, ketika mesin tersebut berhasil mengambil keputusan ini, maka mesin tersebut sudah dianggap memiliki kecerdasan mirip seperti yang dimiliki oleh manusia. Nah, tingkat kecerdasannya pun juga berbeda-beda. Artinya ketika mesin tersebut semakin tepat mendefinisikan suatu fenomena, maka sistem yang ditanam di mesin tersebut akan semakin baik ketika semakin tepat untuk mengambil kesimpulan yang terbaik, seperti itu. Untuk part yang terakhir saya akan mencoba menjelaskan tentang fuzzy logic. Jadi fuzzy logic ini sering disebut sebagai konsep perasa atau mungkin logika samar, karena di dalam fuzzy logic nantinya tidak akan ada nilai benar atau salah. Kalau selama ini kita mengenal sistem konvensional, kita mengenal nilai 1 sebagai identifikasi bahwa bernilai benar, atau mungkin 0 yang bernilai salah. Pada fuzzy logic nanti bisa saja
nilai benar dan salah itu terjadi pada sesuatu yang bersamaan. Artinya di sini tidak ada batasan benar atau salah secara terpisah, karena disinilah nantinya mesin diajari untuk diberikan perasaan, bisa memiliki toleransi terhadap suatu nilai-nilai tertentu, tidak mutlak benar atau tidak mutlak salah. Misalkan saja saya memberikan contoh ketika ada sebuah mesin sopir taksi. Ketika pada waktu itu ada penumpang melihat di depannya ada seseorang yang sedang menyeberang jalan ketika sopir taksi itu mengemudikan taksinya. Ketika orang yang menjadi penumpang ini memberikan instruksi awas, maka tidak serta-merta sopir taksi yang berupa sistem yang sudah ditahami fuzzy logic ini langsung membanting setir yang mengindikasikan bahwa dia harus membanting setir karena bernilai 1 misalkan. Tetapi di sini mesin mempelajari dulu apakah orang ini bilang awas itu karena panik atau mungkin karena untuk mengingatkan, sehingga sopir taksi yang saya contohkan tadi bisa mengambil keputusan yang tepat, bisa mengambil sudut atau mungkin seberapa jauh dia harus memanting setir, sehingga dia bisa seperti manusia ketika bisa mengira-ngira atau bisa berperasaan untuk mengambil suatu keputusan. Demikianlah video resume yang saya buat untuk memenuhi tugas pra UTS ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin penyampaian yang kurang benar. Saya masih sama-sama belajar. Mohon dapat dikomentari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.